Mulane jemben teng ora-ora mahsyar iku manusa ra kepengin apa kewan ra kepengin dadi manusa tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Terus lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus Musa, sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa? Nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe iku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Omane bojone ayu kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ya ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning donya ya ayu, nguruhin ya diselera kok udarane. Paham gitu. Terus itu masalah yang enggak akan selesai ila yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan, ini niati napa? Booming ngoten mawon niati dagang. Kulo nu diakek larang sedurunge rame-rame akek. Barang akek kerame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akeknya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya seharga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akek booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu tuh sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sampean ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ itu harus banyak pilihan. HP kartune loro masa madzhab mesti tok. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh
perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Yes, pokoknya yes. Sudah pakai dua kartu apa susahnya tuh? Ya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya, tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maita. Wanus qiyahu. Lan nyirami ingsun. Yastawi podo bal data maita bitakfifi lan takfif maita maksudnya buatan mayita tapi napa maita yastawi podo fi ing dalam dawa maita napa al mudzakkar anasulan wa anas zakkarahu mudzakkarna sapa Allah taala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat maksudnya maitan wanus qiyahu niku masalah nahwu lan nyiramno ingsun hu ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara khalaqna kang wis gawe ingsun gawe siraman an aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa gunamanan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kasiron kang akeh iki unike Quran kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane kok nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi dosa manusa mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon sampean delok kabeh kitab fikih nak salat istisqa sunatane iku wong kon nggawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, engko terus nggo kethek ula bulus wah, malaikate bingung wah. Maksudnya kewan ya kewan tapi aja bulus kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang nate kekeringan. Barang kekeringan tiang salat istisqa ono sing nggo sapi, nggo wedhus. Delalah bar salat istisqa iku udan. Tapi kula seneng mbek kiai ini. Pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi, ya krana sapi mbek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe apa? Dosa. Lah yaitu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to nggih. Tem mriki ngoten mboten nggih. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan nggo kewan kan? Ya, tapi ya soal kewan kok iso mbayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gawa mulai ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosane. Mulane jemben teng ora-ora mahsyar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turoban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa sampeyan teng ora-ora masar bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusa itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa an-aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusa. Wa anasya lan pira-pira manusa kasiron kang akeh jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wasu te aslina lafat insan iku anasinu. Fa udilat moko diganti apa anunun diganti ya aning ya. Wa timat lan dene sopno fiha ing dalem ya apa enggang dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad tasarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebanyo bainahum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa ngakeh. Asluhu ya tadzakaru. Niki kok usum nahwu le utimat ya gamna apa ata utak fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liyat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf liyat kuru nikmat Allah ing nikmate Allah taala bihi klan ma fa aba mongko moh sapa aksarun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari li nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki. Supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nak ilmu kula ni orisinil. Allah niku gada adat, gada sunnah lah dalam bahasa Quran niku. Perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem.
Misale huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur, macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah. Dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Sehingga menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Nggih sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak kepen ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulanya susah jadi ulama itu. Mergo dijak goblok nih lho. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu ndak kunut. Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ada kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU ada kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dadi Rois Am ning PBNU sing liwat ahwa kan mboten nate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ru'yah ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan ya enggak, kita pernah ngalami kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan? Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku, roh dojo ben. Ya ben biasa.